Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman MyDD, pada siang hari ini saya berada di bekas Sekolah Dasar Negeri 2 Serawung, Kecamatan Gesi. Informasi yang saya terima bahwa SD ini sudah diregrouping sekitar tahun 2000. Tahun 2000 SD ini sudah diregrouping dengan Sekolah Dasar Negeri 1 Serawung. Dan kemudian kelihatan sekali bangunan yang ada di belakang saya ini seperti bangunan tua karena memang sudah lama tidak dipakai. Sudah lama tidak dipakai karena itu tadi bahwa SD ini sudah digabung dengan SD Negeri 1 Serawung. Ini karena mungkin berhasilnya program pemerintah keluarga berencana atau mungkin banyak masyarakat yang migran ke kota atau ke pulau yang lain. Saya juga mendengar di Kecamatan Sukodono ada SD yang mau diregrouping. Saya sebagai wakil rakyat panjang tangan dari masyarakat mengharapkan kepada pemerintah daerah ketika SD sudah diregrouping untuk bangunannya ini agar dikelola dengan baik sebagaimana peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Bisa gedung yang sudah dikosongkan oleh muridnya ini diambil manfaatnya seperti dengan cara disewakan atau mungkin dipinjam pakai atau mungkin bisa dilakukan dengan pemindah tanganan seperti dijual ataupun dihibahkan. Karena ketika kemudian gedung itu dibiarkan saja seperti yang kita lihat ini, jadi manfaatnya tidak ada. Manfaatnya tidak ada dan kemarin yang sebelah itu juga gabungannya dengan SD ini, tetapi itu sudah dirobohkan karena mengkhawatirkan mau roboh. Kalau ini dibiarkan lama-lama lapuk kemudian kan juga membahayakan anak-anak yang baru bermain. Ini banyak anak-anak kan. Nah ini kan kalau seandainya main di dalam, nah itu kan agak mengkhawatirkan. Maka saya berharap kepada pemerintah daerah untuk SD atau sekolah yang sudah diregrouping bangunannya ini untuk diambil manfaatnya ataupun bisa dipindah tangankan. SD ini dulu bentuknya L, yang sebelah itu sudah roboh. Informasi yang saya terima bahkan gedung itu roboh sendiri. Nah ini kami mengatakan ini ada bapak-bapak sebagai saksi bahwa gedung itu roboh sendiri gitu. Riyen roboh sendiri nggih Pak gedung ini kok? Nggih, roboh sendiri mriki. Oh, sing daerah niku roboh sendiri nggih. Nggih, Padahal niku waktu niku kathah anak-anak bermain tidak mboten Pak? mboten enten nggih. Mboten enten nggih. Waktu dalu. Robohnya waktu dalu. Nggih. Nah, makanya kan niki kan penting toh untuk perhatian pemerintah ketika gedung sing pun tidak digunakan ini segera diambil manfaat. Nggih. Atau mungkin dipindah tangan. Nah ini kan mengkhawatirkan sekali saudara sekalian ketika gedung ini dibiarkan saja lama-lama pasti lapuk. Beda kalau umpamanya diambil manfaatnya, ada yang memakai atau mungkin disewakan atau mungkin dihibahkan. Itu kan ada perhatian, ada perawatan. Tapi kalau dibiarkan saja seperti tadi kata Bapak ini bahwa gedung itu roboh sendiri. Nah, dan ini juga ini lama-lama kalau enggak ini bisa jadi roboh sendiri. Nanti kita juga akan melihat SD Negeri 3 Gesi dan SD Negeri 2 Slendro. Karena 2 SD itu juga sudah diregrouping. Dan saya juga mendengar di Kecamatan Sukodono ada SD yang sudah diregrouping juga. Nanti kita akan melihat bekas SD Negeri 3 Gesi dan bekas SD Negeri 2 Slendro yang masih satu kecamatan. Pak nggih. Nggih, monggo Pak.
Saudara sekalian, saya saat ini sudah berada di bekas Sekolah Dasar Negeri 3 Gesi. Ya, kita lihat bangunannya sudah rusak. Bangunannya sudah rusak. Padahal ini regroupingnya baru beberapa tahun. Dan memang ada sebagian gedung yang dipakai oleh PAUD yang ada di Dukuh Ngerandu, Desa Gesi ini. Kita lihat ini ada permainan dan situ ada. Yang dipakai ini masih terawat, tapi yang tidak dipakai memang sudah rusak. Ya. Dan nanti kita juga akan melihat kondisi bangunan bekas gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Slendro sama satu kecamatan, yaitu Kecamatan Gesi. Saudara sekalian, saat ini saya sudah berada di bekas Sekolah Dasar Negeri 2 Slendro. Dan kita lihat, ini gedungnya masih cukup lumayan. Di antara yang kita lihat tadi, dari bekas SD Negeri 2 Serawung, bekas SD Negeri 3 Gesi, dan bekas SD 2 Negeri Slendro ini yang masih lumayan, yang bekas SD 2 Negeri Slendro. Ya, ini masih lumayan. Oleh karena itu, kami berharap kembali lagi kepada pemerintah, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan aset milik daerah, barang milik daerah, tentang pengelolaan barang milik daerah, bahwa tentu kalau ada gedung seperti ini, SD yang sudah diregrouping ini, diambil manfaatnya. Dengan cara apa? Bisa dilakukan dengan cara sewa atau pinjam pakai. Ini tertera pada pasal 81. Atau bisa juga dilakukan dengan pemindah tanganan. Sebagaimana yang tertera pada pasal 329. Yaitu bisa jadi gedung ini dilakukan penjualan atau tukar-menukar atau dihibahkan. Tapi kalau pemindah tanganan yang paling tepat adalah agar dilakukan hibah kepada pemerintah desa, pemerintahan desa. Karena apa? Karena supaya pemerintah desa nanti melakukan perawatan dan bisa terawat. Tidak seperti gedung yang ketika gedung itu tidak dipakai memang tidak terawat dan itu akan gampang rusak. Nah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya selaku wakil rakyat, panjang tangan dan masyarakat, barangkali ini masukan kepada pemerintah daerah untuk segera mendata SD mana yang sudah diregrouping. Bahkan mungkin kan SD yang diregrouping tidak hanya di Gesi dan Sukodono, tapi mungkin di kecamatan yang lain juga ada. Saya berharap sekali lagi untuk melakukan regulasi yang ada sebagaimana yang tadi saya sampaikan kaitannya pengelolaan barang milik daerah, Permendagri nomor 19 tahun 2016. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.